Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan sebagai topik hari ini atau judul pada hari ini adalah jangan khawatir akan hidupmu. Mari kita lihat ayat yang ke-25 kembali. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau hidup atau minum, atau jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ada ayat lagi yang mengatakan jangan, tuh ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ada lagi ayat satu lagi, 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Future ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, ini adalah apa yang Tuhan Yesus katakan kepada audiensnya yang mendengar khotbah Yesus di atas bukit. Jangan khawatir akan hidupmu. Sampai 3 kali Yesus mengatakan jangan khawatir akan hidupmu. Saudara-saudara, pada waktu Yesus berkhotbah, dia berkhotbah di muka umum, di depan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, adalah para publik, orang Yahudi yang boleh dikatakan mereka yang minim hidupnya, yang susah. Nah, mungkin ada orang Farisi, mungkin ada join di sana, tapi mayoritasnya orang-orang Yahudi yang hidupnya susah hidupnya. Kenapa? Karena pada zaman Yesus, ya orang Yahudi itu kehilangan negara. Mereka dijajah oleh Romawi. Ya, sebelum Romawi kan ada bangsa-bangsa lain yang pernah menjajah, seperti Nebukadnezar dari Irak, Iran, dari zaman Persia. Saudara ingat ada Irak. Irak pas sekarang ada negara Irak. Kemudian sekarang ada namanya Iran yang menjadi apa? Musuh, konflik. Sampai hari ini kan Persia. Iran itu Persia. Zaman dulu mereka pernah kan menjajah, menawan orang Israel. Saudara masih ingat ceritanya kan? Ya, Nabi Daniel teman-temannya, ada ceritanya Esther, ada seorang namanya Haman itu yang mau bunuh suku Yahudi. Spirit kebencian Haman diturunkan sampai hari ini di negara Iran. Benci. Nah, kita mengatakan semoga ini hanya untuk orang yang sana ya benci. Jadi Iran membenci orang Yahudi. Makanya sekarang terjadi konflik, saudara-saudara. Nah, pada waktu zaman Yesus, saudara-saudara, Yesus tahu keadaan orang Yahudi. Mereka hidup susah. Mayoritas hidup susah. Ya, hanya orang Farisi, Saduki, imam-imam yang bekerja, yang melayani di bait suci, hidup mereka lebih baik. Lebih baik. Tapi rakyat kecil. Ada janda miskin kasih persembahan hanya 9% kecil. Pujinya enggak banyak. Ada yang kaya kan masuk persembahannya cepat, banyak sekali. Tapi Yesus mengatakan, siapa yang berkenan kepada Tuhan? Hanya itu si janda itu. Kenapa? Dia memberikan dengan apa? Sukacita, hati yang terdalam. Nah, saudara, orang-orang Yahudi susah. Nah, karena di dalam isi khotbah Tuhan Yesus, saudara-saudara ya, kalau saudara membaca di pasal yang kelima, diawalinya dengan apa? Diberkatilah kamu kan? Nah, kalau di khotbahnya itu diberkatilah kamu ya. Nah, kalau terjemahan TB itu berbahagialah orang yang miskin dalam roh dan sebagainya. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengerti, memahami kondisi keadaan umat Israel. Maka itu dalam pelayanannya dia lebih banyak menyentuh orang-orang yang tak berdaya. Ya, kenapa? Yesus datang kepada umatnya. Dia datang kepada siapa? Tentu kepada umatnya yang perlu diselamatkan dari dosa. Bukan diselamatkan dari
penjajahan Romawi ya, saudara-saudara ya. Bukan. Nah, dia tahu kondisinya. Karena itulah Yesus memberikan satu pengharapan, ya, mengucapkan suatu kebahagiaan kepada mereka jika mereka melakukan apa yang tertulis di dalam pasal yang kelima ini. Saudara perhatikan pasal 5 itu dengan benar, bahkan mentaati hukum. Tuhan Yesus mengatakan kamu mewarisi kerajaan surga. Wah, kalau begitu orang yang hidup benar, hidup bermoral, walaupun dia katakan kutip orang yang minim atau orang kaya dan sebagainya, mereka hidup seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan baik dan mentaati hukum Taurat, mereka bisa mewarisi kerajaan surga. Enggak salah, tidak salah saudara. Betul. Nah, kalau khotbah Yesus, ajaran Yesus diterapkan di zaman gereja, wah ini jadi masalah. Kenapa? Karena di zaman New Testament, kan, kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, saudara. Nah ini perlu diingatkan. Nah ada lagi ajaran sekarang yang baru di YouTube yang jadi ramai, kan, Kristen progresif. Kalau Anda orang baik, bermoral baik, berbudi luhur, pokoknya baik, berbuat baik, tidak buat jahat, Anda pasti bisa masuk surga, atau tidak mungkin Anda akan masuk neraka sekalipun kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, ini ajaran yang menyimpang, bukan ajaran the doctrine of Christ. Saudara-saudara, kan the doctrine of Christ di dalam New Testament beda dengan apa yang Yesus ajarkan pada waktu dia sebelum dia mati dan bangkit. Nah, pada waktu dia ngajar ini kan di dalam konteks ya, dalam dispensasi perjanjian lama. Saudara perlu ingat. Yesus kan belum mati, belum bangkit, kan dia khotbah. Dia khotbah kepada orang Yahudi dalam konteks perjanjian lama. Maka kalau kamu buat baik, kamu buat begini, kamu mentaati hukum, kamu mewarisi kerajaan surga. Yes. Maka kita mengatakan di perjanjian lama, syarat masuk surga, ya kan, iman dan perbuatan. Nah, ada iman. Iman itu percaya kepada Allah yang hidup dan benar, dan Anda harus berbuat sesuatu, ya, mentaati hukum Taurat dan berbuat baik dan sebagainya. Anda selamat. Itu di perjanjian lama. Nah, tapi kalau di perjanjian baru, ajaran para rasul, Yesus Kristus, percaya kepada Yesus. Kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena kita benar, kita berbuat kebajikan, bukan. Tapi kita percaya kepada siapa? Yesus Kristus yang mati di salib. Dia membenarkan kita orang yang berdosa, ya? Dibenarkan, status dibenarkan. Maka kita menjadi orang benar dan kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa plus ada perbuatan baik. Orang yang telah percaya diselamatkan harus berbuat baik nggak? Oh yes, sudah pasti otomatis. Oh ya, berbuat baik sudah pasti. Ya kan? Seperti yang di Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10, berbuat baik. Ada kata berbuat kebaikan ya, ada ya. Saudara-saudara. Nah, sekarang begini, saudara-saudara ya. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, kan? Kepada orang Yahudi. Ini audiennya semua ini kan mayoritas orang Israel susah pada zaman Yesus itu ya. Susah, mau cari makannya susah loh. Bahkan Yesus pernah kan memberi mereka makan kan dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Kasih mereka makan. Mereka bilang, wah luar biasa. Ini Yesus, ini Mesias. Ini Tuhan yang bisa buat mujizat. Mereka mau ngangkatnya menjadi pemimpin. Yesus gak mau tolak.
Kenapa? Kalau Yesus yang memimpin, ekonomi no problem, betul nggak? Betul nggak? Nggak ada masalah ekonomi, nggak ada orang miskin kalau Yesus memimpin. Betul? Oh yes. Karena sekarang Yesus kan belum memimpin dunia ini. Nah, satu hari kalau Yesus datang, dia menjadi raja di atas segala raja, raja orang Yahudi ya, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan memimpin dunia ini. Tidak ada perang lagi Israel sama Iran, sama orang Arab, nggak ada. Nggak ada. Semuanya dipimpin oleh Sang Raja yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, semua binatang-binatang bisa berkawan sama hidup dengan anak kecil kan. Dunia ini akan penuh dengan damai sejahtera seperti keadaan di paradis. Damai sejahtera. Tapi saat sekarang dunia lagi dikuasai oleh si jahat iblis. Oh ya, dunia ini dikuasai. Yes, saudara-saudara. Tapi yang masih mengontrol dunia ini Tuhan mengontrol. Nah, segala kehendak, rencana, nubuat tentang akhir zaman sudah ditulis di Alkitab akan terjadi nanti kan Yesus Kristus. Nah, di dalam konteks Matius pasal 6, Yesus berkata kepada orang Yahudi, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu mau makan dan minum, apa yang kamu pakai. Dan jangan khawatir hari esok kepada mereka. Nah, kalau saudara-saudara pada waktu itu mereka menerima Tuhan Yesus, waduh, mereka akan menikmati hidup yang berkelimpahan. Tapi sayang, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Dan kerajaan fisik, kerajaan Israel ya belum terjadi. Maka itu kerajaan akan dipulihkan nanti jika Tuhan Yesus akan datang. Nah, saudara sekarang, orang Yahudi Israel itu hanya punya pemerintahan, bukan kerajaan. Belum dipulihkan kerajaan. Nanti Yesus datang akan dipulihkan. Nah, konteks ini bisa kita aplikasikan sebagai pelajaran rohani bagi orang Kristen. Khotbah Yesus bisa kita aplikasikan menjadi pelajaran rohani bagi orang Kristen yang percaya Tuhan. Mereka yang telah diselamatkan, mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mana Yesus mati, dia bangkit, kita percaya kepada dia, maka kita diselamatkan. Tapi saudara dan saya, kita masih tinggal di dunia ini. Hah? Di dunia ini, yes, dunia yang gimana? Oh, dunia yang penuh dengan ketidakpastian kan, dunia yang penuh bergelojak, apa nama istilahnya bergelojak ya, bergejolak ya, bergejolak, dunia yang bergejolak, perang di mana-mana. Ya keadaan dunia ini bukan dunia yang aman, ya tidak aman, betul, yes. Tapi kita masih di dunia ini, saudara masih tinggal di dunia. Kita perlu kerja, kita perlu berusaha dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus tahu kondisi keadaan orang percaya di atas bumi ini. Saudara, yes, ada orang Kristen yang kaya, yes, ada orang Kristen yang miskin, yes, ada gereja yang besar, yes, ada gereja yang kecil, yes. Ya, ada gereja yang besar, kaya raya, punya uang banyak. Ya, ada gereja yang kecil seperti kita, hanya biasa-biasa saja. Tapi nanti semua itu Tuhan Yesus yang akan nilai. Ya, nanti satu hari di the Bema of Christ, ya, pengadilan atau kursi Kristus, semuanya akan dinilai. Tuhan tidak melihat gereja yang besar yang kaya uang. Oh, kalau miskin gereja kecil, oh kamu kan lebih dibenar. Nah, tapi yang Tuhan lihat bukan itu. Tapi melihat hatimu. Dia mau cari, you punya iman kepadanya nggak? Percaya kepada Tuhan nggak? Benar-benar nggak? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi di Matius pasal 6 ini, saudara perhatikan dari ayat pertama Yesus bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Itu yang pertama mengatakan jangan khawatir. Kenapa Yesus hampir 3 kali mengatakan kalimat ini? Jangan khawatir, jangan khawatir. Yesus ingin mendidik orang Kristen
supaya kita ini hidup beriman, hidup beriman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Paulus pernah menulis di 1 Korintus 5:6-7 mengatakan kita hidup dengan iman, bukan dengan pandangan. We walk by faith, not by sight. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Kita hidup. Nah, saudara, orang yang sudah selamat, sudah beriman nggak? Sudah percaya, punya iman nggak? Ya punya iman. Tapi dia harus hidup dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Oh ya, di Roma 1 ayat yang ke-17. Orang benar. Orang yang benar itu orang yang telah diselamatkan ya. Saudara, yang dari jahat, yang berdosa, yang karena imannya kepada Yesus, dia menjadi orang benar. Orang benar harus hidup dengan iman. Yes, di dunia ini kita akan hidup harus hidup dengan iman. Nah, iman kita kadang-kadang ini kan iman yang Yesus, kalau kita lihat Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, a little faith. Di mana iman yang imanmu, gitu kan? Waktu badai menghantam perahunya, kalau terjemahan TB, kurang beriman. Nah, King James, a little faith. Iman yang kecil. Ya kadang-kadang kita bisa begitu hidup di dunia ini. Iman kita kecil, saudara-saudara. Menghadapi situasi kondisi, iman kita kecil. Nah, harus ada iman yang apa? Aktif ya, action. Ya. Nah, kalau kita lihat di Ibrani pasal yang ke-10, 11, nah banyak itu tokoh-tokoh iman ya. Mereka punya percaya Tuhan, oh yes, mereka dibenarkan, yes, dengan perbuatan benar mereka dibenarkan, tapi mereka ada proaktif ya, ada action namanya ya, iman yang action gitu. Nah iman, karena iman itu menyenangkan Tuhan kan begitu. Nah itu yang pertama sebenarnya Tuhan ingin ya mendidik kita. Orang percaya di atas bumi ini, mereka yang mengikut Tuhan Yesus, hidup dengan iman. You jangan menggantungkan hidupmu dengan hartamu di dunia. Kalau punya harta senang nggak? Oh ya senang. Siapa nggak senang? Saya pendeta pun senang kalau punya harta. Tapi saya nggak punya harta banyak. Hanya punya apartemen aja saya sama satu mobil. Nah semua ini adalah pemberian berkat Tuhan. Bisa dapat mobil ini juga karunia Tuhan. Nah, saya mau cerita ya. Dulu kita di GPMP, uang kita minim. Mau sekolah anak kita harus tabung-tabung dikit-dikit gitu ya supaya anak bisa kuliah nanti ya. Dikit-dikit tabung-tabung. Ada uang dikit kita tabungin ke bank, bikin buku bank untuk CVB. Hanya ada berapa juta aja. Tapi saudara tahu nggak? Tiba-tiba dari bank telepon sama nyonya semua. Ibu, wah selamat ya ibu, selamat apa? Ibu dapat mobil, benar nggak dapat mobil? Ini kan banyak penipu-penipuan pada zaman itu kan. Banyak orang nipu-nipu itu pakai bank. Benar dapat? Iya. Benar nggak ibu? Iya. Kalau tidak percaya ibu datang aja ke bank BCA di Pasar Baru. Jadi semuanya telepon mereka yang lain. Saya di telepon gini benar ayah. Jangan-jangan ini nipu ini. Tapi kita waktu pergi ke bank BCA, wah, hati kita benar-benar hampir tidak percaya. Tapi itu betul, gitu loh. Benar, ibu dapat hadiah sebuah mobil X-Trail. Zaman yang pertama X-Trail yang baru itu. Golden lagi. Waduh, pendeta anaknya dapat hadiah mobil X-Trail Golden. Nggak pernah selama hidup dapat mobil yang golden. Warna golden. Nah, karena atas namanya Phoebe. Itu. Hampir kita nggak percaya itu. Tapi saudara, sudah dapat mobil pun tidak bisa kita tebus. Meucian. Anda bisa pikirkan. Tidak cukup menebus karena tidak ada uang. Karena perlu 35. 50 berapa ya? 50 sekian juta, oke lah. Meucian. Waduh, gimana? Tuhan kasih, tapi tidak bisa ambil. Tuhan, ini luar biasa.
Nah, puji Tuhan, si adiknya sih bilang, udahlah, saya ambil, saya bayar. Tapi potong korting ya oke lah, cincai lah. Nah, ini pengalaman kita. Lalu kita bisa punya mobil. Ya, kita tidak bisa harap gereja kasih kita. Saya tidak pernah punya pikiran begitu ya. Kita dapat apa? Ya, kita terima dapat apa, saudara-saudara. Ya, kita bersandar hanya berharap kepada Tuhan saja. Karena Dia yang akan memberikan ya berkat kepada kita, setiap kita. Ternyata kita punya pengalaman sendiri. Saudara mungkin punya pengalaman sendiri. Saudara mungkin masih muda menjadi orang Kristen. Nanti saudara akan mengalami punya pengalaman. Yang penting, live by faith. Nah, ini. Live by faith, not by sight. Jangan menggantungkan hidupmu kepada harta. Oh, iya, banyak orang kaya menggantungkan hidupnya dengan harta. Makanya ada bahasa Mandarinnya, Qian Chok Wai. Betul ya Pak? Sudah. So, Rizky mungkin bisa paham ya. Qian Chok Wai. Qian itu uang. Chok Wai itu artinya bisa apa-apain. Dengan uang kita bisa melakukan apa-apa. Betul nggak? Oh ya, makanya itu siapa itu pengacara yang paling keren sekarang orang Chinese itu Alfred Lim ya. Kalau mau apa-apa, kalau punya tidak Cian itu enggak. Ini namanya Cian Cukuai. Cian itu yang menjadi segala-gala. Oh yes, Anda akan dikontrol menjadi hamba uang. Betul. Anda akan tersesat karena uang dan harta Anda. Dan jangan bergantung kepada uang. Bukan berarti kita tidak perlu uang ya. Ya, kita butuh uang. Tapi pergunakan uang itu sebagai hambamu. Jangan Anda menjadi hamba uang gitu. Yang masalahnya kan begitu. Makanya kita lihat ada khotbah-khotbah pendeta yang sudah viral kan. Nah, katanya, baru perpuluhan, wah banyak duit dia. Kaya kan ya, gitu kan. Nah, jadi masalah kan sekarang begitu. Peluang, butuh uang, yes. Tapi live by faith. Nah ini juga. You are live by faith. Orang yang telah diselamat, orang yang ada dalam anugerah kasih Yesus Kristus. Perlu live by faith? Yes. Live by faith, not by sight. Puji Tuhan. Nah, jadi Yesus ini mengatakan, kamu jangan khawatir akan hidupmu. Nah, koma. Perhatikan, koma. Begini, kadang-kadang kita takut mati. Yes. Ada nggak orang takut mati? Ada. Nah, saudara-saudara, pada waktu COVID ya, wah kita semua tuh punya satu suasana yang mencekamkan orang. Takut, takut, takut. Sebelum masuk rumah sakit, orang sudah mati. Banyak orang yang belum masuk rumah sakit, sudah mati duluan. Bro. Kenapa? Mencekamkan, khawatir. Ya, ini yang kita baru, mengerti ya. Saya khawatir nggak? Ada perasaan itu? Yes, ada. Makanya saya bilang, Neten, bawa papa ke rumah sakit. Sudah jalannya sama semua mobil itu. Saya rasanya sudah mau pergi. Makanya di mobil itu saya muntah-muntah dan saya berteriak, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya sepertinya Petrus yang berjalan di atas air. Senang dia jalan-jalan, tiba-tiba tenggelam kan. Dia kiri kanan dia. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan Yesus. Kita bisa mengalami kadang-kadang situasi kondisi begitu. Tapi puji Tuhan, masih ada Yesus. Kita berteriak, Tuhan, tolonglah saya dalam keadaan yang benar-benar merasakan tak berdaya, ya. Nah, saudara-saudara, kita jangan takut hidup. Ini Tuhan Yesus mengatakannya, janganlah takut orang yang bisa membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh jiwa dan rohmu. Wow. Nah, ada juga pendeta yang sangat fanatik. Saya tidak takut mati. Saya mau mati untuk Tuhan Yesus. Tapi pada waktu ditangkap, masuk penjara. Itu dia rasanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jangan khawatir akan hidupmu. Ya, kita hidup berapa panjang saya tidak tahu. Ya kita jalankan hidup itu dengan apa? Live by faith. Nah, Yesus juga mengatakan, jangan khawatirlah apa yang akan kamu makan dan minum.
Dan ayat yang ke-31. Jangan khawatir akan makan dan minum. Oh, kita makan minum tidak khawatir lagi. Ya, sudah cukup, maksud saya cukup dalam arti kebutuhan dipenuhi. Sehari-hari kita masih bisa makan, masih bisa minum, dan masih bisa minum. Kita cukup. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Yes. Nah, saudara, saya punya pengalaman. Keluarga kami keluarga minim, miskin ya, karena masa-masa zaman itu karena pergantian rezim dari Soekarno kepada Soeharto, banyak orang Tionghoa susah hidupnya. Susah, termasuk saya, keluarga saya, susah. Kalau you tidak kerja satu hari, you tidak akan makan. Saya pernah mengalami. Aduh, menderita luar biasa. Yes. Ya, sebelum mengenal Yesus kan, sebelum percaya Yesus, hidupnya susah, saudara-saudara. Tapi kami keluarga besar tidak pernah kelaparan dan mati kelaparan tidak pernah. Kenapa? Karena itulah Tuhan memelihara ciptaannya. Sekalipun dia tidak mengenal Sang Pencipta yang hidup dan benar, tapi Sang Pencipta masih memelihara ciptaannya. Burung-burung pun masih dipelihara. Apalagi manusia ciptaan menurut gambar dan peta Allah. Ini ajaib, saudara. Kalau kita lihat di sekeliling kita ya, yang nggak percaya Tuhan, ciptaan Tuhan ya, yang tak berdaya, bahkan orang istilahnya orang yang punya gejala katanya sakit jiwa gitu ya, tapi masih bisa hidup di jalan ya. Iya, masih bisa hidup. Saya percaya itu Tuhan pencipta, Sang Pencipta itu memelihara ciptaannya. Walaupun mereka berontak sama dia, melawan dia, Tuhan masih pelihara. Dalam secara umum, kasih hujan, kasih panas kan untuk mereka kan. Ada udara untuk dihirup. Jangan khawatir, kita tidak khawatir karena itu, saudara. Memang kalau masa perang, nah kita memang punya kekhawatiran itu. Mau makan apa besok? Tapi di zaman modern ini seperti perang yang terjadi Israel sama Hamas di Palestina, itu kan mau cari makan susah. Situasi perang. Tetapi mereka masih bisa hidup kan? Kenapa? Karena dunia internasional yang punya belas kasihan, kasih sumbangan makan. Ya kan? Kasih makan. Indonesia ada kirim makanan, kirim apa obat dan sebagainya ya. Tuhan juga masih pelihara ya. Tuhan pelihara nggak? Pikir-pikir, yes. Dalam masa perang dan sebagainya, Tuhan. Ada yang Tuhan izinkan harus meninggal. Hah? Ada yang bisa masih hidup, saudara-saudara. Ya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Israel, jangan khawatir akan makanan dan minuman. Kan begitu. Tuhan pelihara mereka. Pelihara umatnya. Yes. Pelihara umatnya. Ya. Mereka yang punya ladang bisa berladang. Tuh. Mereka yang punya skill untuk menangkap ikan seperti murid-murid kan tukang nelayan. Nangkap ikan di Danau Galilea. Supaya bisa hidup. Oh ya. Punya skill untuk tukang kayu. Yusuf. Tukang kayu. Bisa hidup. Tuhan pelihara setiap orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Dan janganlah kamu khawatir akan hari esok. Nah, itu ada kata hari esok itu ayat yang ke-30 berapa itu? Coba saudara perhatikan di pasal yang ke-6. Ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok atau futures. Nah, kita ini kan memikirkan masa depan kita ya. Setiap anak muda kan mikir masa depan saya harus bagaimana. Nah, orang tua yang punya keluarga tuh masa depan anak saya gimana? Usaha saya gimana? Kita pikirkan, pikir saudara-saudara ya. Kita pikir itu ya. Ya, kita pikir ke sana. Tapi Yesus izin jangan khawatir ya akan hari esok. Ya. Khawatir kenapa? Di sini Yesus mengatakan apa? Live by faith. Ini harus live by faith. Harus live by faith. Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu. Dan tanggung jawabku di bumi, saya harus usaha. Ya kan? Harus dong usaha. Masa saya udah serahkan aku duduk supaya durian jatuh. Saudara,
Kenapa orang Dayak di Kalimantan tidak begitu cepat maju? Karena di Kalimantan itu penuh dengan sumber alamnya. Buah-buah melimpah. Saya ini merasakan. Nggak perlu beli. Durian semua berlimpah-limpah. Kalau sudah musimnya, sampai kita makan duriannya sepenuh posnya. Mau jual, nggak ada orang beli. Tetangga ada, semua ada, semua ada. Hanya beli apa? Beras, garam sama gula, sama pakaian. Kenapa? Orang Dayak tidur siang-siang, durian jatuh, jatuh. Nggak perlu kerja keras. Kenapa? Dia tumbuh. Tidak perlu dikelola dengan, wah harus bagaimana supaya nggak perlu. Dia buahnya melebat di hutan. Saudara-saudara. Mau makan daging? Babinya banyak. Rusaknya banyak. Tapi sekarang sudah kurang. Kenapa? Ganti kelapa sawit. Saya pernah merasakan itu. Mau ambil ikan di sungai, di danaunya besar. Limpah-limpah. Kalau sudah musim ikan, nggak laku ikan. Nah, semua dapat ikan. Mau jadi apa? Jadi ikan asing. Dan ikan yang dipanasin. Atau ikan itu ya pakai api ya. Dikeringin ya. Supaya bisa simpan lama. Diasap gitu, asap ikan. Ya. Itu zaman 50-60 tahun yang lalu. Wah, makanya orang Dayak nggak perlu kerja keras. Dayung-dayung sapan dapat ikan. Dapat ikan. Pergi ke sana tangkap babi, pakai itu dogsnya, anjingnya, dapat babi. Makan. Tapi mereka nggak ada kulkas. Nah itu ya kelemahan mereka. Pendidikan nggak ada. Masuk hutan, pergi hutan bisa hidup mereka. Pikir apa? Nggak ada pikir yang mau beli mobil, nggak ada. Mau hidupnya lebih banyak, nggak ada. Pokoknya kita bisa hidup. Saudara-saudara. Nah, makanya mereka tidak maju dalam segala pendidikannya. Kenapa? Telah disiapkan semua itu kebutuhan jasmani dan semua ada di hutan. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Harus sekolah, harus belajar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa dapatkan tadi? Walk by faith, hidup dengan iman. Yang kedua, Tuhan ingin lihat, lihat burung-burung binatang yang tidak menanam minyak menyangkulnya bisa hidup. Lu nyangkul nggak menyangkul? Bisa hidup nggak? Bisa. Kenapa? Tuhan mau kita bersandar kepada Tuhan. Live by faith, bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yes, kita harus mengandalkan Tuhan. Oke. Yang ketiga, yuk jangan hanya cari duit terus ya. Nah, dalam konsep arti zaman sekarang. Apa yang kamu cari? Ada lagu sekolah minggu. Apa yang kamu cari? Uang ya. Boleh cari yes. Tapi hidup Anda bukan hanya tergantung uang di situ. Ya kan? Nah, karena itu Yesus mengatakan di ayat yang ke-33. Nah, saudara lihat ya. Ayat yang ke-33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah. Nah, ini adalah kerajaan Allah. Kita mengatakan ini adalah hal yang spiritual. Nah, kerajaan Allah itu bukan mengenai makan dan minum. Ini kerajaan yang spiritual. Bukan. Kalau duniawi ini memang makan dan minum punya. Tapi kerajaan Allah tentang hal-hal rohani, hal-hal kebenaran, bukan makanan dan minum. Bukan. Harus cari yang rohani, spiritual. Saudara-saudara, kita ke gereja cari apa? Ke gereja kita bukan cari uang, ya kan? Kita ke gereja bersekutu bersama-sama. Ya kan? Kita mau mencari firman kebenaran Tuhan. Kita mau mendapatkan firman kebenaran supaya kita dikuatkan, ya. Maka itu Yesus mengatakan cari dahulu kerajaan Allah. Ya, banyak orang Kristen kelihatannya uang lebih penting ya. Usaha lebih penting daripada mencari kebenaran. Oh ya, saudara lihat itu banyak orang-orang yang sudah kaya raya. Pak Pendeta maaf,
ini persembahannya ke gereja, maksudnya ke sono. Tapi saya sibuk, kan begitu. Ada orang ada begitu juga. Tidak mementingkan rohani. Yang diutamakan adalah dunia ini daripada rohani. Yesus mau supaya saudara saya, kita semua, yuk ke gereja, carilah kerajaan Allah. Itu mengenai kebenaran, hal-hal rohani, spiritual. Kan? Dan juga kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab yang harus kita pelajari. Yaitu dasar-dasar iman kita yang benar, yang harus kita pegang. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu oleh ajaran-ajaran baru di zaman sekarang ini, kan? Anda berbuat baik, Anda pasti bisa selamat, sekalipun Anda tidak percaya kepada Yesus. Wow, sepertinya masuk. Yalah, masa orang baik masuk neraka, kan? Tidak. Ada orang baik masuk neraka ya? Orang dunia pikir-pikir, Tuhan tidak tega masa orang baik masuk neraka. Oh, ini bukan ajaran Alkitab. Ini ajaran manusia. Ajaran manusia. Saudara-saudara, kalau saudara sudah terima Yesus Kristus, kita orang yang berbahagia. Kita sedang menuju ke sana. Ya? Menuju ke mana? Ya, ke dunia yang akan Tuhan berikan kepada kita, kerajaan surga. Nah, dan di sana kita akan diberikan apa? Warisan lagi, kan? Sepahala, crown, seperti menurut apa yang kita lakukan di atas bumi ini selama masih hidup. Apa yang saudara cari di dunia? Yo, cari uang, yes, boleh, masalah. Dan jangan lupa, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kiranya Tuhan menolong kita. Nah, Tuhan menguatkan kita bahwa Tuhan mau supaya kita jangan khawatir, tapi hidup dengan iman, bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Jehovah Jireh, Gembala agung kita yang sejati. Mari kita berdoa.